pada pit, groove, maupun fissure pada gigi. Selanjutnya, pemeriksaan radiografi. Karies merupakan gambaran radiolusen yang paling banyak dijumpai pada gambaran radiografi gigi. Gambaran teknik Betwing ini merupakan pilihan yang tepat untuk mengevaluasi adanya karies. Selain itu, gambaran periapikal yang menggunakan teknik paralel juga dapat digunakan untuk evaluasi karies. Proyeksi Betwing ini merupakan jenis proyeksi intraoral yang memiliki fungsi dalam mendeteksi karies. Penggunaan film holder dan beam arming device ini dapat mengurangi adanya jumlah kontak gigi yang tumpang tindih, meningkatkan kualitas gambar, dan meminimalkan kesalahan interpretasi. Penggunaan teknik paralel untuk gambaran periapikal dapat meningkatkan nilai proyeksi dalam mendeteksi adanya lesi karies pada gigi anterior dan posterior, khususnya pada gigi yang direstorasi berat. Oke, selanjutnya ada interpretasi karies pada gambar radiografi. Yang pertama, tips dari interpretasi. Film yang dipasang harus dilihat di ruangan dengan pencahayaan yang redup. Kemudian illuminator atau viewbox diperlukan untuk tampilan dan interpretasi gambar yang akurat. Kemudian layar viewbox harus tertutup. Apabila layar viewbox tidak sepenuhnya tertutup oleh radiografi yang dipasang, maka cahaya terang di sekitar harus ditutupi untuk mengurangi silau dan mengintensifkan detail dan kontras gambar radiografi. Dan terakhir, penggunaan kaca pembesar untuk membantu dalam mengevaluasi gambaran radiografi gigi dan dapat digunakan untuk mendeteksi sedikit perubahan densitas dan kontras pada gambar radiografi. Next. Selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi interpretasi dental karies pada gambar gigi. Yang pertama, gambar. Gambar ini harus berkualitas diagnostik untuk bisa mengevaluasi karies gigi yang akurat. Kemudian, kesalahan dalam teknik dapat menghasilkan hasil gambar non-diagnostik. Dan yang ketiga, ada kesalahan dalam paparan juga dapat menghasilkan gambar non-diagnostik. Dan yang terakhir, faktor exposure yang salah dapat menghasilkan gambar overexposure atau underexposure sehingga tidak dapat digunakan untuk mendeteksi karies. Next. Selanjutnya ada klasifikasi karies. Yang pertama ada interproximal karies, yang merupakan karies yang melibatkan permukaan proksimal. Umumnya sebagai gambaran radiolusen berbentuk segitiga, namun dapat juga berupa gambaran seperti notch, titik, pita, atau garis titik. Sering ditemukan pada daerah antara titik kontak dan margin free gingival. Contohnya ada pada gambar berikut, yaitu pada gigi 5 nampak gambaran radiolusen lesi karies pada daerah proksimal distal dari enamel gigi. Next. Selanjutnya ada occlusal karies yang merupakan karies pada anak dan remaja, paling sering terjadi pada permukaan occlusal gigi posterior yang diawali dengan demineralisasi berasal dari pit dan enamel sehingga biofilm dapat berkembang dan berlanjut hingga dentinal junction. Dan kita mendapati perubahan warna gigi terutama pada visura, pemeriksaan radiologi ini diperlukan untuk melihat apakah lesi melewati dentinal enamel junction. Contohnya ada pada gigi 47 di gambar ini nampak gambaran radiolusen berupa lesi karies di daerah okklusal yang ditunjukkan oleh tanda panah yang bentuk seperti segitiga pada DEJ. Next. Ada bukal dan lingual karies, yaitu lesi karies yang paling terjadi pada daerah pit dan fissure enamel gigi. Bentuknya pada umumnya akan berbentuk bulat saat lesi berukuran kecil, namun akan berubah menjadi elips atau semilunar saat lesi membesar. Lesi tersebut disertai dengan batas yang tajam jelas. Contohnya ada pada gigi 46 berikut nampak gambaran radiolusen lesi karies berbentuk oval pada dentin di antara enamel dan pulpa. Next. Selanjutnya ada root surface, yaitu lesi karies pada permukaan akar yang umumnya melibatkan senatum, dentin, dan berhubungan dengan resesi gingiva. Pemeriksaan radiologis dapat membantu untuk menunjukkan lesi yang tidak terdeteksi pada permukaan akar bagian proksimal. Contohnya ini ada pada gigi 37, nampak gambaran radiolusen berupa lesi karies yang berbentuk seperti oval di daerah cemento enamel junction. Next.
Selanjutnya ini ada recurrent karies, yaitu merupakan lesi karies sekunder yang berkembang di tepi restorasi yang sudah ada. Lesi ini harus diperlakukan seperti lesi karies yang baru. Contohnya ini ada gambaran radiolusan yang memanjang dan berbentuk seperti segitiga pada interproksimal gigi premolar kedua rahang atas dan bawah, serta pada gigi molar pertama rahang atas. Lalu ketiga gambaran yang diberi panah ini membentuk lesi karies recurrent. Next. Baik, selanjutnya ada rampant karies, yaitu lesi karies yang sering terjadi pada anak dengan oral hygiene yang buruk. Rampant karies ini juga ditemui pada pasien dengan serostomia. Pada gambaran radiografi, individu dengan rampant karies ini dapat terlihat destruksi gigi yang parah, termasuk pada gigi anterior mandibula. Interpretasinya ada pada gigi 56 atau 6, nampak gambaran radiolusan berupa lesi karies dentin pada permukaan sisi mesial dan distal. Dan pada gigi 55 dan 85 ini terdapat gambaran radiografi lesi ekstensif yang melibatkan struktur mahkota giginya. Next. Selanjutnya ada jaringan periodontal. Next. Untuk yang pertama, penyakit periodontal terbagi menjadi dua, ada gingivitis dan periodontitis. Gingivitis disebabkan karena bakteri penyebab plak yang menjadi peradangan yang disertai dengan pembengkakan gingiva, edema, dan eritema pada jaringan lunak gigi. Untuk periodontitis merupakan manifestasi penyakit sistemik gingivitis. Infeksi yang menyebar dapat mengakibatkan kerusakan hingga ke akar dan merangsang reaksi inflamasi. Respon inflamasi dapat menyebabkan hilang dan migrasi apikal, perlekatan epitel, pembentukan poket, dan meningkatnya kolonisasi bakteri. Next. Selanjutnya ada kelainan periodontal. Next. Untuk periodontal disease juga terbagi menjadi dua, ada periodontal abscess dan agresif periodontitis. Abses periodontal merupakan lesi destruktif yang progresif yang biasanya berasal dari poket jaringan lunak. Abses terjadi ketika bagian koronal poket tersumbat atau ketika benda asing tersangkut di antara gigi dan gingiva. Jika lesi berlanjut, maka gambaran radiolusen akan muncul pada foto radiografi. Untuk periodontitis agresif mengacu pada penyakit periodontal yang bersifat agresif dan cepat yang biasanya terjadi pada pasien yang lebih muda dari 30 tahun. Next. Asesmen penyakit periodontal, pemeriksaan radiografi berperan dalam prognosis dan diagnosis penyakit periodontal. Gambaran diagnostik membantu klinisi dalam mengidentifikasi tingkat kerusakan tulang alveolar, faktor lokal yang berkontribusi, gambaran periodontium, dan penilaian rasio mahkota ke akar. Next. Selanjutnya berikut ini adalah interpretasi radiografi pada kelainan periodontal yang melibatkan perubahan morfologi tulang alveolar. Yang pertama ada horizontal bone loss, merupakan hilangnya ketinggian tulang alveolar di mana alveolar crest masih horizontal atau paralel dengan CEJ gigi yang berdekatan. Gambar di samping ini merupakan contoh horizontal bone loss pada gigi anterior pada gambar A dan gigi posterior pada gambar B. Selanjutnya vertical bone loss. Bone loss yang terlokalisasi pada sisi mesial, distal, atau kedua permukaan akar suatu gigi. Pada gambaran radiografinya tampak sebagai defek berbentuk V atau segitiga yang terekstensi panjang apikal pada gigi yang terdampak. Selanjutnya interdental craters merupakan cekungan atau depresi yang terbentuk pada puncak prosesus alveolaris di antara gigi yang berdekatan. Gambaran radiografinya tampak dinding kortikal bukal dan lingual tulang interproksimal yang memanjang lebih jauh ke koronal akibat resorpsi tulang bagian tengah. Selanjutnya bukal or lingual cortical plate loss. Jenis pengorposan tulang ini dapat dilihat sebagai peningkatan radiolusen akar gigi dekat puncak alveolar. Pada gambar di samping, panah hitam menunjukkan kehilangan tingkat puncak alveolar plat bukal yang lebih dalam dibandingkan dengan puncak alveolar plat lingual atau panah putih. Selanjutnya yang terakhir, osseous deformities in bifurcations of multi-rooted teeth. Seperti namanya, ini merupakan kehilangan tulang yang meluas ke bifurkasi gigi berakar lebih dari satu akibat kondisi kelainan periodontal progresif. Untuk paparan teori mungkin dicukupkan sampai sini dokter dan teman-teman.
Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Ya, silakan. Untuk bertanya dulu, Kak. Coba yang apa? Yang awal, periodontal yang awal. Terus. Ya, yang sebelumnya. Yang tadi. Next, stop. Next, stop. Ya, mungkin ini saya kelewatan tadi gambarnya, mungkin bisa dibenerin ya. Ya, itu gambarnya mukositis. Nah, ini kan ada periodontal abses sama apa namanya agresif periodontitis ya. Di sini periodontal abses. Kita di bagian koronel benda asing tersangkut ini, maksudnya nanti gambaran radiografinya ya, interpretasinya gimana ya. Ini kan penjelasannya aja ya, kelompok 2 ya. Oke, mungkin yang lainnya ada pertanyaan. Sebutkan NIM sama namanya dulu sebelum ke kasus. Ayo,